Halo semua, kembali lagi bersama gue di Revan Official. So buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Sebut saja namanya Andika. Andika ini baru lulus SMK di salah satu SMK ternama di kota X. Gue sebutnya kota X ya, biar agak tersamarkan. Nah, awal mula si Andika ini masuk ke dunia pelangi ini karena kakak gue sendiri. Nah, jadi waktu itu saat gue berumur 16 tahun, gue selalu lihat gerak-gerik kakak gue yang aneh. Entah apa itu, yang intinya dia selalu menyuruhku pergi ketika dia di kamar sendiri. Kayak dia selalu ngusir gue gitu. Belakangan ini biasanya dia selalu main layaknya adik sama kakak. Kebetulan saat itu hari Kamis, orang tua kami lagi gak ada pergi. Katanya sih mau ke Bogor, nginep 4 hari di sana. Dan gue cuman sama kakak gue berdua. Singkat cerita, kakak gue pun pergi gak tahu kemana. Dan perginya itu lama, gak kayak biasanya. Kakak gue bilang, gini deh, jaga rumah, kakak mau ada urusan dulu sama teman-teman. Ntar soal pulangnya kapan kakak juga nggak tahu. Terus kata gue, nah loh, kenapa kak? Terus Anika sendiri di sini gitu sampai malam. Terus kata kakak gue, enggak dek, maksud kakak pulangnya nggak tahu sore atau maghrib. Kakak juga nggak akan ninggalin kamu sendiri kok. Udah kakak pergi dulu ya, itu uang buat kamu jajan. Kakak berangkat dulu. Dan setelah kakak gue berangkat, aku baru nyadar HP kakak ketinggalan. Dan tiba-tiba ada telepon masuk. Terus aku angkat lah. Tiba-tiba aku lihat namanya di kontaknya tuh My Love pakai Lope. Tapi gue bingung, foto di profilnya itu cowok. Dan setelah gue lihat itu semua, baru gue angkat teleponnya. Dan alangkah kagetnya, gue denger orang itu bilang, sayang sama kakak gue. Dia bilang, yang lagi di mana? Ini aku udah nungguin dari tadi di depan halte. Spontan gue bilang, maaf sebelumnya ini sama adeknya. Kakaknya udah pergi dari tadi dan HP-nya ketinggalan. Terus kata itu orang, oh adeknya, kirain kakaknya. Sorry ya dek, emang kakaknya udah pergi dari kapan? Dari tadi kak. Oh ya udah makasih ya. Iya kak, oke. Seketika gue mikir, hah, gak salah tuh. Nah tiba-tiba kakak balik ke rumah. Terus dia teriak depan gerbang, dek, dek, bawain HP kakak, tadi ketinggalan. Ya kak sebentar. Setelah gue ngasih HP itu, tiba-tiba kakak nanya, tadi ada yang nelpon ya? Iya kak. Terus panggil sayang, tapi cowok. Terus kakak gue bilang, itu cuman temen. Kakak biasa bercanda dia. Orang kakak mau pergi dulu. Oke kak. Di situ kakak gue berangkat dan singkat cerita kakak gue balik lagi jam 4 sore. Tapi dia bawa temennya satu. Orangnya, terus gue baru ngeh kalau itu orang mukanya sama kayak yang di foto. Kayak yang di foto tadi. Terus kakak gue bilang, dek ambilin minum buat temen kakak di kulkas. Ya kak bentar. Ini kak minumnya. Terus tiba-tiba setelah ngasih minumnya, itu ke teman kakak gue, dia bilang kayak kakak gue, heh itu lu adek lu? Iya, emangnya kenapa? Manis juga ya. Mukanya nggak kalah sama kakaknya. Terus kakak gue bilang, hahaha, lu bisa aja. Gue sama adek gue juga masih cakepan gue. Terus kata temen kakak gue, iyalah beda, lu kan putih, alis lu tebel, bibir lu juga bagus, sama lu hidungnya juga mancung. Kalau adek lu itu manis, manis banget. Tiba-tiba gue bilang, hehe, makasih kak, lebih ganteng kakak juga. Gue di situ gak pikir panjang, langsung ke kamar main game di HP.
tiba-tiba gue kepo dengan pembicaraan mereka. Dengar-dengar dia mau nginep 1 malam. Dan kebetulan gue punya alat perekam yang gue beli di toko online. Gue kepikiran kalau mau masang alat itu. Dan gue kepikiran kalau gue bakal taruh di kamar kakak gue gitu. Singkat cerita, gue taruh alat perekam itu sambil gue hubungin ke HP gue. Jadi otomatis gue bisa dengar percakapan mereka. Karena gue tadinya cuman mau iseng dan tiba-tiba kakak gue masuk kamar sama temennya. Dan alangkah gue kagetnya, dia bilang, mainnya udah sekarang. Tiba-tiba gue denger mainnya mau sekarang. Terus kata kakak gue, agak maleman lah, adik gue belum tidur. Oh ya udah, malam aja. Dan gue pun berniat untuk bergadang. Tiba-tiba pas jam 11 malam, gue ngedenger lagi obrolannya. Temen kakak gue bilang, ayolah sekarang, adek lu udah tidur. Terus kata kakak gue, ya udah ayo bentar, gue ganti baju dulu. Dan di situ gue bingung, dia mau ngapain sama kakak gue sampai ganti baju segala. Tiba-tiba gue dengar suara gituan. Gue di sana kaget, lah kok ini main apaan sama kakak gue. Terus tambah suara pak pok pak per, kayak kalian tau dah kayak gitulah. Dan kakak gue bilang pelan-pelan, ntar adik gue denger. Di situ gue langsung dobrak kamar kakak gue, dan ternyata apa yang gue lihat itu kakak gue sendiri sama temennya lagi bercocok tanam. Kalian tahu kan bahasa bercocok tanam itu kayak gimana? Masa kalian gak tahu sih? Nah, terus kalian ngerti kan maksud gue bercocok tanam? Ngertilah. Dan kakak gue kaget, tiba-tiba nyuruh gue keluar. Apa-apaan sih dek, keluar sana. Dan tiba-tiba teman kakak gue pulang dengan wajah malu. Dan sambil jalan, teman kakak gue sambil lihat gue dengan tatapan yang serem banget. Tapi dia kayak senyum sedikit. Sama gue pun takut, lalu pergi ke kamar dan tidur. Keesokan harinya gue lihat leher kakak gue ada bekas cupang. Dan saking ya gue kagetnya, gue bener-bener gak tahu harus ngomong apa lagi ke nyokap bokap gue. Dan udah beberapa hari kemudian tiba-tiba temen kakak gue tuh nge-WhatsApp gue kayak, wow, kalian tahu isi WhatsAppnya kayak, Dek, selamat malam, udah tidur belum? Makan yang banyak ya, kayak perhatian gitu deh. Dan gue di situ bener-bener kaget banget. Terus gue blok dia dan ya cerita gue tamat sampai situ. So buat kalian yang punya cerita, jangan lupa kirim ke email gue di sini, oke? Nanti kalau ceritanya bagus, gue akan angkat ke channel ini. So see you next time by video. Dadah.